Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. La haula wala quwwata illa billahil azim. Baik ya. Kita lanjutkan kajian kita yang berapa hari ini? Berapa minggu ini liburnya? Kita lanjutkan ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang hadis kemarin itu enggak sampai selesai ya. Kalimatul farji utawi piro-piro kalimat kejembaran iku la ilaha illallah al-halimu zat kang alim, al-karimu kang mulya. La ilaha illallahul aliyul azim. Ora ono pangeran illallahu angin Allah taala al-aliyu kang moho agung, yang maha tinggi. Maksudnya maha tinggi di sini itu tidak ada tingkatan lain di atasnya. Kekuasaan di sini kan ya, kekuasaan keagungan. Al-azim itu juga sama ya, al-azimu kang agung, yang maha tinggi dan maha agung. Di sini kan apa namanya? Sifat-sifat Allah taala itu apa? Sebenarnya itu juga itu menjadi apa ya, karakter atau sifat dari manusia. Cuman tingkat yang paling sempurna itu ya Allah Ta'ala. Manusia itu kan ada, dia punya sifat misalnya as-sabur, kan ada juga yang sabar kan. Yang halim misalnya itu ya, yang dermawan itu kan ada. Yang karim, yang mulia itu kan ada. Mulia karena dia punya ilmu, karena punya harta, karena punya jabatan. Tapi di sini itu mulia-mulia ya tingkat masih kelas makhluk. Ya. Begitupun juga di sini al-aliyul azim, ya, yang maha tinggi, yang maha agung. Tinggi keagungan Allah Ta'ala, keagungan ketinggian zatnya Allah Ta'ala, di sini itu tidak bisa dijangkau oleh makhluk, maksudnya maha tinggi gitu loh. Kalau di dunia ini zat keagungan maha tinggi itu kan bisa dicapai ya tadi itu. Ada karena memang apa namanya? Melalui apa ya? Kekuasaan dari apa namanya, seperti raja misalnya itu kan ya, seperti raja ini kan itu berkuasa, maha tinggi, maha agung, seperti apa namanya, pejabat begitu kan, dia didengarkan, dia diikuti, bahkan dia itu sebenarnya bisa memaksa juga kepada rakyatnya, kepada jemaahnya, kepada bawahannya. Ini kan maha agung juga. Cuman kan dia pakai pemaksaan gitu. Ada juga di dunia ini orang itu maha tinggi, maha luhur karena yaitu karena keilmuannya, karena dia ahli ibadah, atau karena dia dermawan, otomatis dia menjadi agung kan. Seperti ulama-ulama itu ya, seperti para nabi, seperti para wali. Ini kan punya keagungan itu. Ya. Dengan apa risalah kenabian. Ya semuanya memang dari Allah Ta'ala. Ya. Dari Allah Ta'ala. Tapi itu gambaran lah. Gambaran. Seorang raja saja itu ya. Seorang raja yang jahat saja seperti Fir'aun. Seperti Namrud. Seperti ya sejarah-sejarah raja-raja yang zalim, kafir. Itu mampu menguasai sebagian
bagian di dunia kan itu seperti Fir'aun dan di Mesir itu kan itu banyak skalanya besar sekali kan. Dalam sejarah Indonesia juga itu ada kerajaan Majapahit, ada kerajaan Singosari, ada kerajaan Sriwijaya. Itu kan rajanya disembah-sembah kan. Ini gambaran bahwasanya kekuasaan itu di dunia seperti itu. Bagaimana mungkin itu apa yang kita bayangkan kekuasaannya Allah Ta'ala ketika ini tidak ada sesuatu masiwallah. Ketika tidak ada sesuatu selainnya Allah Ta'ala. Semuanya tunduk di bawah kerajaan, kekuasaan Allah Ta'ala. Oleh karena itu ini wajar kan ya ini. Dengan kita merenungkan sifatnya Allah Ta'ala. Al-Ali, Al-Azim itu ya. Al-Ali, Al-Azim itu ya. Maha tinggi, yang maha agung. Bagaimana semestinya kita ini sebagai seorang hamba itu melaksanakan sifat ubudiyah kita. Sifat ubudiyah, sifat kehambaan kita kepada Allah Ta'ala ketika kita menyembah kepada Allah Ta'ala. Dan kita sadar itu sifat rububiyahnya Allah Ta'ala. Apa? Sifat ketuhanannya Allah Ta'ala. Ya, kita itu kan beribadah dua kan, motivasinya itu dua. Makanya kalau kita ibadah itu jangan hanya ingin menggugurkan kewajiban, tapi apa itu? Tahqiqon lil ubudiyah ya. Tujuan kita ibadah itu gini. Tahqiqon lil ubudiyah. Izharon ya. Izharon lil ubudiyah wa tahqiqon lirububiyah. Itu kan? Kita menjelaskan bahasanya ini kita ini mempunyai sifat kehambaan. Sifat kehambaan kita itu apa? Kita itu merasa lemah. Kita itu merasa butuh kepada Allah. Wa tahqiqon lirububiyah, dan mentahqiq, meyakinkan ya, memperkuat keyakinan kita itu kepada sifat ketuhanan Allah Ta'ala. Bahwasanya segala sesuatu pertama Allah Ta'ala itu berhak dan wajib untuk disembah. Nah itu dengan dua motif ini ya, dengan dua faktor ibadah kita, muamalah kita kepada Allah Ta'ala dua ini, maka tingkat keimanan kita insya Allah itu akan meningkat, akan ada taroki. Bukan karena kita itu berdoa ini ya. Ya nggak salah sih kita itu doa liqodoil hajah. Tuh kan? Liqodoil hajah. Agar supaya hajat-hajat kita termenuhi. Ya begitu kan? Cuman apabila begini ya, apabila kita ini dalam berdoa misalnya ya, sholat tahajud misalnya itu ya, sholat duha. Kenapa sholat duha? Saya sholat duha ini agar supaya saya menjadi kaya misalnya, agar supaya ini hajat-hajat saya itu dikabul. Ketika dia itu terkabul, ya, kalau motivasi ibadahnya itu dia itu ingin misalnya kaya gitu ya, sholat duha dapat 1 bulan, kaya benar, maka ini yang akan timbul ya, akan timbul efek negatifnya itu apa? Seakan-akan dia itu amaliyahnya itu diterima oleh Allah Ta'ala, sehingga menimbulkan ujub. Ujub itu semacam kesombongan dalam yang khofi dalam hati, sehingga dia itu akan memandang rendah kepada orang lain. Ketika ditanyakan, kamu ini kok kaya ini 1 bulan kok bisa beli mobil, kok bisa ini bikin rumah? Oh, saya itu punya riyadhah, sholat duha terus. Apa saya bisa mengikuti? Nggak bisa, kamu masih dari bawah, masih sipir kamu. Saya sudah tingkat aliyah, kan begitu. Akhirnya meremehkan orang lain. Ini yang namanya ujub. Ujub itu penyakit hati. Merasa yakin bahwasanya karena ibadahnya ini. Tuh kan? Ini efeknya kan nggak baik tuh. Kamu semua itu kalau beribadah itu jangan tujuannya bukan az-zafar, menang untuk hajatnya itu. Tapi apa? Saya berdoa ini karena memang saya ini lemah, saya ini hamba, saya ini makhluk dan butuh kepada Allah, dan Allah ini wajib untuk disembah.
untuk dituhankan, diperlakukan sebagai Tuhan. Bagaimana caranya? Ya kita harus menyembahnya dengan cara ibadah. Tuh. Apabila ini keliru seperti itu, ya untuk ya sebenarnya sih nggak sampai dosa, nggak berdosa. Misalnya saya baca surat Waqiah untuk supaya rezeki lancar, nggak dosa sih, nggak keliru. Akan tapi sudah sering saya sampaikan bahwasanya kita itu dalam beribadah jangan hanya nafsu duniawi saja motifnya, karena ya yang didapat cuman itu saja. Jangan karena kita itu ingin menggugurkan kewajiban, tapi menyempurnakan nilai ibadah itu sendiri. Ya. Sebaliknya apabila ini kita itu ibadah itu karena tadi itu ya supaya hajat-hajat kita itu terpenuhi, agar supaya kita itu bisa sakti, bisa terbang, bisa menghilang. Sudah mengamalkan itu amalan-amalan Sunan Kalijogo gitu ya, misalnya dia puasa mutih 40 hari 40 malam. Nanti ini di ijazahnya itu misalnya tulis apabila bisa 40 hari 40 malam ini puasa mutih, tidak bicara begini-begini, maka akan bisa terbang. Setelah 40 hari itu nyoba ke atas gunung itu, Romanatesiman ya, di puncak gunung, akhirnya dia terbang, ya terbang sungguh, cuman ada burunya labu potong kaki. Ya. Berarti bagaimana? Oh ini berarti amalan 40 hari ini enggak mustajab ini. Saya tetap enggak bisa terbang. Terbangnya cuman bisa dari atas, kalau dari bawah enggak bisa. Ya itu bukan terbang, enggak usah 40 hari. Orang enggak sholat ya bisa terbang dari atas. Jatuh namanya itu, bukan terbang. Lah itu ketika sudah seperti itu, misalnya sudah sholat hajat, ya, sholat tahajud, pengennya dia kaya, tapi enggak kaya. Akhirnya apa? Yang disalahkan amalannya. Akhirnya dia suudzon kepada Allah Ta'ala. Gimana sih katanya ini, berarti ini enggak benar ini. Yang mengatakan kalau 40 hari 40 malam itu bisa ibadah terus jadi waliullah. Saya kok enggak jadi wali-wali ini. Saya kok enggak bisa terbang ini. Saya sudah baca surat Waqiah ini, katanya kalau sudah istiqomah 40 hari katanya ini akan dapat rezeki yang tidak terkira-kira, bukan rezeki tak terkira-kira, malah dia dapat utang begitu kan. Akhirnya suudzon kepada Allah Ta'ala karena dia motifnya itu ibadahnya yang dia jadikan tameng untuk mendapatkan klaim hajat-hajatnya tersebut. Ya. Nah sebaliknya kalau itu niatnya itu tahqiqon ya, izharon lil ubudiyah wa tahqiqon lil rububiyah itu ya. Tahqiqon izharon lil ubudiyah wa tahqiqon lil rububiyah itu ya. Menunjukkan sifat kehambaan kita dan menyatakan sifat ketuhanan Allah Ta'ala. Maka ketika kita terpenuhi, kita niat ini, saya memang seorang hamba yang dhaif, saya seorang hamba yang lemah, Allah Ta'ala memang berhak untuk dituhankan, kita sembah. Maka bagaimana efeknya ketika kita mengamalkan sholat hajat, sholat duha tersebut misalnya, kita kaya, maka kita akan bersyukur. Bersyukur bukan itu bangga dengan ibadahnya. Kalau tadi kan enggak, kamu enggak bisa nih, saya sudah tingkat kelas wali nih, kamu masih sipir, janganlah nanti amalan saya ini amalan kelas kakap, kamu itu kelas teri, gitu kan. Tapi apabila ini motifnya izharon lil ubudiyah, ya, menjelaskan ini sifat kehambaan saya. Saya sholat ini memang ini tugasnya seorang hamba, seorang pembantu. Maka dia akan bersyukur. Lah sebaliknya ketika tidak terpenuhi misalnya, maka dia akan sabar dan menerima. Saya ini cuma seorang hamba, ya terserah majikan. Seorang pembantu terserah majikan. Lah kita itu di dunia itu juga begitu mengajarkan, jangan enak-enak bahwasanya
Coba pikir saja gini ya. Seorang pembantu. Kita ini di dunia kan itu seorang abdun. Abdun itu kan hamba sahaya. Ya, bahasa sekarang mungkin itu ya pembantu lah begitu ya. Pembantu. Kita di dunia ini apa? Statusnya sebagai hamba Allah yang lemah. Sebagai pembantu lah seperti itu. Ibaratnya seorang pembantu, kita itu punya bos, kita itu punya majikan. Tugasnya pembantu itu apa? Dia bisa dapat gaji apabila dia bekerja sesuai dengan yang diwajibkan oleh majikan. Ya. Ketika dia itu kontrak itu pembantu dengan majikan tuh ya. Coba gitu ya. Kamu nanti jadi majikan jadi pembantu saya ya. Saya gaji kamu sebulan 5 juta. Tugas kamu ini pagi-pagi masak. Pagi-pagi masak, setelah itu kamu rakora, cuci piring. Setelah itu kamu cari rumput untuk kambing saya. Setelah itu kamu nanti tidur sebentar. Kemudian siang-siang kamu nanti itu bersih-bersih, ngepel. Tuh kan? Itu kan gak enak itu kan? Cuci piring itu gak enak kan? Berat kan? Masak itu berat kan? Ngepel itu berat kan? Tapi kalau kamu bisa melaksanakan ini, maka kamu saya gaji 5 juta. Kira-kira ini pembantu ini kalau memenuhi target dari kerja yang disyaratkan oleh majikannya itu, maka ya minimal dia itu dapat gaji 5 juta. Bahkan kalau kerjanya semakin baik, kamu pagi-pagi ini nanti itu masak ya. Sebelum pagi dia itu sudah siap. Malah itu ditambah ya, sebelum dia masak itu kamu jam 7 ini sudah harus siap. Jam 6 dia sudah tugas yang mestinya dikerjakan jam 11 itu sudah selesai. Malah mungkin akan dapat bonus gitu. Ya. Tapi coba bayangkan begini misalnya. Bayangkan ini. Kamu saya kontrak 1 bulan gajinya 5 juta. Kerjanya seperti itu tadi itu ya. Pagi masak, kemudian cuci piring, cuci pakaian, gini. Akhirnya dia jawab, wah saya ini nggak bisa, saya bisanya cuma tidur ya, jalan-jalan, nonton TV gitu. Gaji ya 5 juta sebulan. Tapok banget bihi ya. Paham? Ya itu. Kita sama Allah Ta'ala juga seperti itu kan. Mau masuk surga, nggak sholat. Dari mana ya? Mau masuk surga, tapi kamu itu melakukan maksiat. Ya, sama seperti tadi tuh. Kamu dijadikan pembantu, nanti saya gaji 3 juta. Kamu nggak boleh masuk ke kamar saya ya. Tuh kan? Ya. Kamu ada tugas, kamarnya kamu itu di dekat dapur situ. Kamu nggak boleh ke kamar ini. Kamu kalau nggak dipanggil sama saya, ya nggak boleh. Tugasnya kamu masak gini. Akhirnya dia ngelancang. Sudah nggak masak, dia masuk ke kamarnya majikannya, nonton TV, tidur di tempat tidurnya. Kira-kira bagaimana itu? Bukan hanya nggak digaji, diusir, malah dipolisikan tuh, dihukum itu. Lah hukum Allah Ta'ala kan sebenarnya mirip-mirip seperti itu. Ya. La taqrabuz zina, kamu jangan dekati zina. Nanti kalau kamu zina ya neraka. Ya nggak bisa kita santai-santai di dunia itu nggak bisa. Memang tugasnya hamba seperti itu, melayani tuannya, melayani majikannya. Sama seperti pembantu tadi itu, pembantu sama majikan. Cuman bedanya kalau pembantu sama majikan, ya. Pembantu ini majikan ini memang membutuhkan kerjanya pembantu. Jadi dia bayar itu karena memang butuh. Saya jadikan pembantu saya bayar 5 juta. Jadi susah payah si majikan membayar 5 juta karena dia memang butuh pekerjaannya atau bantuan dari pembantu. Misalnya pembantunya ini nggak bisa cuci piring gitu kan dia susah nyuci sendiri.
Tapi nggak apa-apa lah. Karena saya sibuk dan saya punya uang 5 juta, saya alokasikan 5 juta ini untuk bayar setiap Jadi di situ apa ceritanya? Majikan memang butuh kerjaannya si pembantu. Misalnya pembantu ini nggak bisa menyelesaikan tugasnya, susah ini, kacau balau ini nanti ini. Kerjaannya si majikan itu bisa nggak jalan. Tapi kalau Allah Ta'ala enggak. Allah Ta'ala itu kamu itu mau bermaksiat, ya nggak akan mengurangi kekuasaan Allah Ta'ala. Bedanya gitu. Kamu itu nanti beribadah, mengumpulkan mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya, ya tidak akan menambah tidak akan menambah kekuasaan, keagungan, ketinggian Allah Ta'ala. Ya, semata-mata itu fadlun minallah, yang memang keutamaan anugerah dari Allah Ta'ala. Oleh karena itu, kalau dalam hukum Allah Ta'ala itu berhak untuk memaafkan siapa saja di antara hambanya, meskipun dia itu dosanya besar. Allah Ta'ala berhak ini untuk menghukum siapa saja di antara hambanya yang melanggar perintahnya. Gitu kan? Loh, misalnya nanti ada yang komplain. Kalau di dunia ini kita itu mungkin banyak yang protes. Ya. Orang ini membunuh kok bisa dimaafkan. Orang ini mencuri, korupsi sekian miliar, ratusan miliar, bahkan triliunan. Kok hukumannya cuma sebentar? Itu. Banyak protes gitu. Tapi kalau Allah Ta'ala nggak bisa kita protes. Oleh karena itu ya ini penting. Kenapa sekarang banyak aliran sesat itu ya, membahas hal-hal yang teologis, misalnya masalah itu ya, yadullah fawqa aydihim, tangannya Allah Ta'ala berada di tengah mereka. Itu kan kudrat, maksudnya kekuasaan Allah Ta'ala. Waja'a rabbuka saffan dan Allah Ta'ala ya ditafsirkan dengan penafsiran secara zahir. Ini ya yang saya sering bahas dulu itu ya, masalah Allah Ta'ala yang dikatakan punya tangan, punya mata, punya anggota tubuh seperti manusia, mensifati Allah Ta'ala dengan sifatnya makhluk. Itu kan banyak dulu pernah dibahas kan. Loh, ini terjadi, ini itu melewati periode abad ketiga Hijriah. Baru timbul itu. Ya. Itu ceritanya itu kan ada seseorang mendatangi Imam Malik. Itu ya, maklum itu yang tauhid kelas 5 itu apa namanya itu? Iya, yang Jawahirul Kalami itu ada itu kan ya, yang Ar-Rahmanu alal arsyis tawa itu kan. Di situ kan diceritakan, dan di situ kan bahwasanya meyakini istiwanya Allah Ta'ala itu wajib. Menanyakannya itu bid. Ini ceritanya itu ada seseorang datang kepada Imam Malik dan bertanya seperti itu. Ya, bertanya bagaimana ini gambaran dari Allah Ta'ala itu bersemayam di arsy itu bagaimana? Ya. Itu. Caranya bersemayam itu seperti apa bentuknya? Ini kan nggak boleh ditanyakan. Seperti itu. Bertanya tentang itu dikatakan ini bid'ah. Ketika ini orang ini bertanya kepada Imam Malik kan menjawab seperti itu kan. Kita harus meyakini istiwanya Allah Ta'ala itu ada, tapi kaifiyahnya kita tidak tahu bagaimana. Yang penting sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala. Meyakininya kita bertanya tentang itu bid. Ini yang bertanya ini tidak ada ahli bid'ah. Itu kan yang tidak disebutkan di situ begitu di kitab itu.
Jawahirul Kalamnya itu. Yang bertanya ini adalah ahli bid. Karena semenjak itu kan abad ketiga itu kan. Awal mula abad ketiga gitu kan. Abad ketiga Hijriah. Memasuki antara abad kedua sampai ke ketiga. Itu baru ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Di awal mula masa sahabat tabi'in nggak ada yang seperti itu. Karena mereka semua pasrah kepada itu. Hal-hal yang tidak perlu ditakwil, ditafsiri, itu nggak ditafsiri. Mereka itu, karena sudah dikatakan Allah Ta'ala itu mengerjakan sesuatu dan tidak bisa ditanyakan. Ya. Seperti itu. Apa ini? Ya, Habib Abdullah Al-Haddad ini mengatakan, kenapa kok bisa berubah zaman seperti itu? Sampai akhirnya, sampai pada hadaz zaman, dalam zaman sekarang ini, itu banyak sekali kan, itu aliran-aliran yang nggak benar begitu. Itu awal mulanya karena itu dari apa? Dari makanan. Makanan itu karena mereka setiap, dari zaman ke zaman, abad ke abad itu yang mereka makan itu makan makanan subhat, bahkan makanan haram, sehingga itu menimbulkan efek negatif, cenderung untuk bermaksiat, cenderung untuk menanyakan sesuatu yang nggak usah ditanyakan. Itu efeknya salah satu dari itu. Karena hati-hati itu. Kalau ingin menjaga akidah bukan hanya dari ilmu, tapi yang dijaga itu apa? Dari apa yang kita makan. Dari apa yang kita makan. Dari apa yang kita konsumsi. Itu dari hal-hal yang halal. Seperti itu. Ini sifat kehambaan kita kepada Allah Ta'ala. Kalau memang menjadi hamba Allah Ta'ala, ya nggak usah panjang lebar kita tanyakan. Bagaimana ini bentuknya Allah Ta'ala itu, sifatnya begini, kudrot, kodarnya begini. Itu ya, Allah Ta'ala seperti apa? Allah Ta'ala itu bentuknya seperti apa? Istiwanya itu akan terjawab ketika kita itu sudah nanti di alam akhirat. Ketika kita sudah ada di alam akhir, ya gambarannya coba kita ini, kita mau menimbang angin ini, berapa beratnya, apa bisa itu? Seperti matahari itu mau kita bungkus itu bisa. Seperti misalnya, ya hal-hal yang nggak bisa dijangkau oleh akal lah, begitu ya. Tuh, jadi lebih baik sudah kita belajar yang wajib untuk kita pelajari itu ilmu-ilmu fikih, ilmu-ilmu tafsir, hadis dan lain sebagainya itu. Ya. itu ya. Jadi maha agungnya Allah Ta'ala, maha tingginya Allah Ta'ala itu yang di atasnya tidak ada maha tinggi lain. Wa illa itu ya manusia juga punya seperti itu, dengan cara jahat, dengan cara baik bisa kan? Jadi mulia, jadi maha tinggi karena dia ulama, karena dia itu panutan, maka ucapan-ucapannya akan diikuti. Ini berarti kan itu tunduk. Ya. Kan maha luhur juga itu ya. Agung juga kan. Ya. Seperti itu. Ada juga lewat paksaan seperti raja-raja itu ya. Penguasa-penguasa zalim itu ya, kan takut. Ya. Kamu begini ya, kamu harus begini. Kamu jangan begini, kalau tidak saya bunuh, saya hukum kamu. Takut semua kan. Itu kan gambaran seperti itu juga. Tapi itu di dunia seperti itu. La ilaha illallahu, la ilaha illallah. Ora ono pangeran illallahu angin Allah. Rabbus samawati sab'i, kang dadi pangerane pira-pira langit, as-sab'i kang 7. Tuhan dari Tuhan dari langit yang 7. Wa rabbul arsyil karim, lan pengaryane ars al-karim kan mulya. Coba dari sini saja kita pikir itu ya. Di sini dikatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Allah itu merupakan Tuhan ya, penguasa yang memiliki dari yang menguasai itu langit yang ars itu juga itu Tuhannya adalah
termasuk kursi samawat itu ya, bukan kursi seperti ini, bukan. Tuh. Coba. Kan kita sudah paham, gini aja secara akal lah sudah itu. Gambaran agar supaya kita nggak bertele-tele menanyakan hal seperti itu. Coba pikir begini. Allah Ta'ala itu maha besar. Allah Ta'ala itu maha tinggi. Berarti kalau maha besar, Allah Ta'ala itu kholik, kita itu berarti antara pencipta dan makhluk ini tentunya lebih besar, lebih agung yang mencipta. Ya, paham? Ya. Allah Ta'ala ini lebih apa? Jadi itu Allah Ta'ala zat yang menciptakan alam semesta. Allah Ta'ala itu menciptakan Allah Ta'ala menciptakan arsy. Arsy langit itu berarti itu jauh lebih kecil daripada Allah Ta'ala. Bayangan jadi. Alam saja itu masih ciptaan Allah Ta'ala. Lalu kalau dikatakan Allah Ta'ala itu bersemayam di arsy, duduk di kursi. Bagaimana mungkin itu yang zat maha besar duduk hanya di kursi ciptaannya? Paham? Jangankan kursi-kursi yang di arsy, kursi ini saja kalau raksasa apa bisa duduk gitu? Bisa duduk di situ. Langit yang besar itu ya, padahal alam lebih besar lagi. Enggak ada apa-apanya, maha kecil di hadapannya Allah Ta'ala. Mana mungkin Allah Ta'ala tiap malam turun dari atas langit? Gimana cara turunnya zat maha besar itu? Itu seperti itu aja, bayangkan saja sendiri. Seperti itu. Jadi ya hal-hal semacam pecahan ini sebenarnya itu bid'ah. Imam Malik ketika ditanyakan itu yang menanyakan ini wa arokah mubtadi, gitu kan. Saya melihat kamu ini adalah ahli bid'ah. Ibnu Abi Dunya an Ibn Abbas. Qala kalimatani utawi kalimat loro. Khafifatani kang enteng sapa apa kalimatani. Ada dua kalimat yang sangat ringan sekali alal lisani ing atase lesan. Untuk kita amalkan itu apa? Sangat mudah sekali. Sakilatani kang abot karune kalimatani, akan tetapi itu dua kalimat itu sangat berat fil mizan ing dalam timbangan ya. Mizan saya maksud timbangan nanti di akhirat tuh ya, di hari kiamat itu untuk menimbang amal ibadah itu loh ya. Ini kelihatannya enteng tapi ini timbangannya sangat sakilatani kang abot itu berat. Apa kalimatane fil mizan ing dalam timbangan. Habibatani kang demenaken apa kalimatani ila rahmani maring Ar-Rahman, Allah Ta'ala maksudnya. Apa dua kalimat itu? Ini masalah berzikir ya. Itu. Iku subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Maha suci Allah wa bihamdihi lan kelawan muji Allah. Subhanallah maha suci Allah al-azimi kang maha agung. Ada dua kalimat ini yang sepertinya sangat enteng sekali malah enteng ya. Sangat ringan sekali kita amalkan, tapi itu timbangannya sangat artinya kita baca subhanallah bihamdihi subhanallahil. Ini kan nggak berat. Tapi yang masalah itu beratnya untuk mengamalkan, itu malas, bukan berat mengucapkan. Kamu itu menyanyi lagu-lagu persiapan nanti ikhtibar, itu kan repot menghafalkan ya. 1-2 hari nggak hafal kan ya. Yang puisi-puisi itu, yang nyanyi-nyanyi itu. Tapi tetap dihafalkan kan. Ini dua kalimat itu sekarang aja itu sudah hafal kamu. Dari sebelum masuk Sirrul Holil kamu sudah hafal subhanallah bihamdi subhanallahil. Tapi ya itu kenapa? Karena kita malas. Malasnya ini itu ya, pekerjaan setan. Ini luar biasa ya, subhanallah bihamdi subhanallah azim. Ini mengandung suatu apa ya? Takdis ya, penyucian kepada Allah Ta'ala dari sifat-sifat yang tidak pantas kepada Allah Ta'ala.
Makanya itu kan banyak zikir di sini ya. Saya sering menyampaikan itu man syawalahu an dzikri, man syawalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdalama utisailin, itu kan. Orang yang sibuk dengan zikir saja, sampai dia itu enggak doa, enggak minta-minta apa kepada Allah Ta'ala, maka yang diberikan itu melebihi orang yang berdoa. Ini subhanallah bihamdi subhanallahal azim. Itu kan ada cerita itu ya, ada riwayat tuh. Suatu ketika Siti Fatimah ini kan miskin, ya. Sayyidina Ali itu miskin. Tapi miskinnya itu bukan karena nasib. Kalau kita kan miskin itu karena nasib. Itu karena ikhtiar. Karena memang pilihannya. Karena sekelas Sayyidina Ali, coba bayangkan. Sekelas Sayyidina Ali, Siti Fatimah ini kan sepupunya Kanjeng Nabi Rasulullah. Sepupunya Rasulullah, masih menantunya Rasulullah. Siti Fatimah ini putrinya Rasulullah yang paling disayang. Misalnya dia baca berdoa, masa nggak dikabulkan? Nggak usah ngamalkan selawat nari, ya nggak usah ngamalkan surat waqi. Allah minta langsung, ya Allah saya pengen emas 1 gunung, ya dapat lah, dia sahabat terbaik. Mubasysyar bil jannah, sudah dijamin masuk surga. Siti Fatimah apalagi dia itu ratunya orang nanti kelak di surga. Tinggal minta beginilah kayak di surga, tapi kok tetap begitu. Nah itu ikhtiar, itu pilihannya sendiri. Kalau kamu kan sudah ngamalkan ini, kalau suruh milih mesti milih, kalau suruh ikhtiar mesti milih yang enggak. Tapi kok enggak kaya-kaya, ya itu namanya nasibnya begitu. Makanya jangan ngedumel, sudah nasib gitu. Ini ya untuk mengajarkan kita bahwasanya itu apa? Ya memang diantara Khulafaur Rasyidin yang 4 ini, yang 3 ini kaya semuanya. Sebenarnya kaya semua itu. Ya. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman ini kaya. Meskipun Sayyidina Umar ini meskipun kaya, pakaiannya itu cuma 1. Karena dia sholat Jumat hampir terlambat karena dia masih nungguin bajunya yang dijemur. Karena bajunya memang sah. Kalau kamu kan nggak Jumatan, nggak sekolah, itu alasannya bukan apa. Ini nggak karena memang itu nggak ada yang dicuci. Punya 10 nggak ada dicuci. Kadang itu dipakai, ada bau kaki sama masjid, iya kan. 1 kelas bau semua. Itu ya. Tapi ini bukannya miskin. Sayyidina Umar itu ya banyak dia harta, cuman diinfakkan gitu loh. Orangnya zuhud ya. Zuhud itu menghindari harta duniawi karena menginginkan akhir. Tapi bagaimana zuhud ini di hadaz zaman, apa dianjurkan? Ya tergantung orangnya lah. Kalau orangnya itu punya banyak relasi, punya otoritas, punya jemaah, dan dia bisa mencari dunia yang harta yang halal barokah, lebih baik jangan zuhud seperti gaya zaman dulu. Dia itu uzlah, dia bertapa, dia itu ada di rumah jangan keluar. Karena apa? Mengurangi kemanfaatan untuk memberikan faedah kepada orang banyak. Ya, saya pilih zuhud saja. Misalnya dia punya bakat untuk bisnis, punya bakat untuk untuk mencari rezeki yang halal. Paham? Ya. Tapi dia milih zuhud, sedang saya di rumah aja begini. Nah, itu kan mengurangi pahala juga kan. Iya kalau zuhudnya, uzlahnya di rumahnya diterima dapat pahala. Kalau itu hanya permainan setan bagaimana? Maksudnya permainan setan bagaimana? Banyak orang itu menjadikan tawakal ini kambing hitam. Kenapa kamu ini kok begini saja? Saya tawakkal ala Allah. La haula wala quwwata illa billah. Padahal dia nggak kerja itu karena malas. Karena tawakal dikatakan kambing hitam. Saya ini orangnya zuhud, saya ini orang tawakal, makanya nggak kaya-kaya. Padahal dia malas
Akhirnya dia ngutang, minta sana sini begini. Ini untuk orang tawakal, saya la haula wala quwata illa billah, cuma minta kemana-mana. Ngakunya tawakal, ngakunya zuhud. Tapi orang disusahkan, dibikin susah. Gimana mau begitu itu? Tawakal apa itu? Kalau memang orang ulama-ulama yang tawakal zuhud dulu itu kebanyakan mereka nggak punya tanggungan. Nggak punya istri, nggak punya anak. Ya kalau nggak punya istri, musuh anak, gitu kan ya. Punya istri dulu, baru punya Kalau punya anak, nggak punya istri, apa namanya itu? Ya yang seperti itu. Kalau punya anak, punya istri, anak, begitu, mau tawakal, kamu itu mau kemana? Ya, mau kemana? Kalau mau zuhud, tawakal itu, ya dia tidak punya tanggungan. Dia sendiri itu. Jadi kan banyak ulama-ulama seperti Imam Nawawi itu ya. Imam Nawawi itu nggak kawin sampai meninggal. Nggak apa-apa zuhud itu, nggak punya tanggungan. Seperti Bishr al-Hafi itu yang ulama tasawuf terkenal tuh. Emang dia nggak kawin. Ya zuhud gak apa-apa, tawakal gak apa-apa. Mau gak makan ini cuma sendiri. Loh, kalau kamu di rumahnya sampai punya istrinya 4, anaknya 20, tawakal. Minta, ngutang gak bayar. Ngucap zuhud. Ya zuhud jeldungnya nyaman ya. Ya sudah jangan begitu. Zuhud ini, ya kalau di hadza zaman itu begini. Dia tetap kerja, ya kerja yang banyak, dapat duit, begitu. Dia fungsikan itu untuk membantu saudara-saudaranya, membantu orang-orang pencari ilmu, membantu ulama, membantu itu. Tapi jangan membantu pejabat ya, jangan membantu orang jahat ya, begitu. Jadi perlu juga dipikirkan juga itu zuhud di hadaz zaman. Sayyidina Umar itu zuhud orangnya, cuman itu kaya. Artinya maksudnya kaya, pahala dari infaknya, sedekahnya tetap Kalau orang tawakal nggak kerja, orang zuhud nggak mau dunia, ini jelas nggak punya pahala dari sumber pahala dari sedekah. Mau sedekah apa? Malah dia itu ngutang nggak bayar. Dosa kan? Itu. Seperti itu. Ini Sayyidina Umar dan Siti Fatimah ini ya, itu miskin. Karena ikhtiar, memang pilihannya sendiri. Suatu ketika Rasulullah pulang dengan membawa kemenangan dan membawa harta ghanimah ya, harta rampasan perang yang sangat banyak. Di antaranya budak kan, kalau dulu itu budak kan, budak itu. Ini Sayyidina Ali dan Siti Fatimah itu mendatangi Rasulullah. Karena memang itu di rumahnya itu kerja sendiri. Ya, kalau sekarang kan enak itu pakai Magicom, pakai pakai LPG dan lain sebagainya. Dulu itu mau masak sekarang masih numbuk sekarang gitu, gandumnya itu. Itu. Sampai itu tangannya Siti Fatimah itu sampai melepuh gitu kan, karena yang bikin sendiri itu. Jadi karena waktu itu ada kemenangan Islam, Rasulullah menang, pulang dengan kemenangan, bawa harta ghanimah yang sangat banyak, di antaranya budak-budak yang banyak, itu akhirnya meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai ayahku gitu, kan orang tuanya kan gitu. Saya ini begini, rumah saya kerja sendiri begini, bagaimana saya minta satu saja pembantu, satu budak saja. Satu budak. Oleh Rasulullah itu nggak dikasih. Nggak dikasih. Jangan, ini budak memang banyak. Cuman ini nanti untuk ahlus sufah. Ahlus sufah itu orang-orang yang tadi itu zuhud itu. Jadi ahlus sufah itu sekarang di belakang raudhah itu ada suatu tempat agak tinggi, itu namanya Dukkah itu ya, Dukkah itu agak tinggi, itu dulu tempatnya ahlus sufah. Di situ tempat yang kayak itu tadi itu.
orang-orang yang semacam Abi Hurairah itu ya, Abu Dzarrin Al-Ghifari itu, mereka memang nggak punya tanggungan sehingga mereka tawakal Allah dan menjadi orang zuhud di situ. Ketika ada rezeki sedekah, Rasulullah memberikan kepada itu. Ini untuk Ahlus Sufa dan nanti persiapan untuk perang Khaibar. Nggak bisa Fatimah. Lah ini salah satu tauladan dari Rasulullah apa? Dalam hal kesenangan yang diutamakan itu umatnya, yang diakhirkan itu keluarga. Kalau masalah kesenangan, ya kebahagiaan, ke apa namanya, kemenangan, ini yang diutamakan sahabat apa namanya, umatnya, bukan keluarganya. Kalau dalam masalah kesusahan, itu yang didahulukan keluarganya, bukan umatnya. Seperti waktu perang perang Uhud tuh ya. Itu kan pendekar-pendekar dari Quraisy itu maju menantang duel kan. Ayo Muhammad, sebelum kita perang pemanasan dulu, duel begini. Lah ini ketika diajak duel karena memang pendekar-pendekar yang sangat mumpuni ya dari Mekah Quraisy itu terlatih perang begitu. Sahabat Ansor ini menawarkan diri kepada Rasulullah, ya Rasulullah, biar kami yang hadapi pendekar-pendekar itu. Oleh Rasulullah nggak boleh. Jangan, mundur dulu. Biar ini yang menghadapi saudara-saudara saya, keluarga-keluarga saya, sahabat-sahabat saya. Yang disuruh maju itu Sayyidina Ali, sepupunya sendiri, menantunya sendiri. Yang disuruh maju itu siapa? Sayyidina Hamzah, ya, Sayyidina Abbas begitu. Pamannya sendiri. Kalau masalah kesusahan itu yang didahulukan keluarga. Itu. Yang umatnya sudah kamu nanti saja. Dalam masalah kesenangan ini yang dilakukan umat. Ya, sampai putrinya sendiri minta satu. Padahal itu waktu itu kalau nggak keliru itu 400 budak. Minta satu nggak dikasih. Ini untuk Ahlus Sufa. Ini untuk persiapan nanti perang Khaibar. Nah itu tipe pemimpin sebenarnya seperti itu. Kalau sekarang kan enggak. Masalah kesenangan, kroni-kroninya, keluarganya yang didahulukan. Kalau yang susah itu rakyatnya kan gitu. Ya, bagaimana mungkin seperti itu? Ya, mau milih calon seperti itu. Dan gobloknya sendiri kita ini itu ya, gobloknya sendiri. Kayak gitu mau dikibulin ya. 5 tahun dikibuli hanya 100.000. Padahal ini 5 tahun itu dibeli 100.000 mau. Dan itu berulang-ulang. Tahu sendiri kan itu. Namanya pejabat kayak gitu kan sekarang. Penguasa begitu. Giliran itu yang enak-enak itu keluarganya sendiri, sahabat-sahabat sendirinya kan gitu ya. Giliran yang susah-susah itu rakyat. Suruh alandu, suruh ngare, suruh doi itu rakyat semua. Mana pernah dapat fasilitas itu ya. Raskin aja itu orang itu ya nggak bisa dimakan itu kan apa namanya? Berasnya. Beras sebanyak kapang itu siapa sih yang akan ada itu yang dikasih ke rakyat gitu. Dirinya sendiri makan itu yang makanan Jepang, Korea. Seperti itu kan. Ngajak itu teman-temannya, sahabat-sahabat itu. Itu yang diutamakan seperti itu. Itu masih kamu coblos gitu kan. Dikasih 50.000 5 tahun. Ya pikir kalau mau punya hak suara nanti itu yang cari yang semacam ini tauladan ini. Ya meskipun ini mungkin nggak bisa 100%, tapi minimal ya lihat-lihat lah begitulah. Rasulullah itu seperti itu ya. Jadi suatu ketika ini ya, ini dari zikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim ini. Siti Fatimah minta satu aja nggak dikasih, padahal ada 400 budak itu. Kan masih tinggal 399. Kalau saya sendiri misalnya itu dapat 400, mau 10 itu Easter mantian 5 saya kasih gitu kan. Gitu ya. Seperti itu. Itu ini contoh kan begitu, contoh. Akhirnya ya karena nggak puas, Siti Fatimah ini masih melobi Siti Aisyah.
Datang kepada Siti Aisyah, ibu tirinya kan, cuman nggak seperti ibu tiri sekarang yang jahat itu ya. Itu. Makanya kamu kalau jadi ibu tiri nanti jadi ibu tiri yang baik gitu ya. Melobi Siti Aisyah, datang kepada Siti Aisyah karena dekat dengan Rasulullah. Ini saya tadi minta kepada ayah, kepada Rasulullah satu budak saja. Di rumah itu memang nyata membutuhkan itu, mau lagian masih punya putra Sidina Hasan Hussein itu kan masih ngurusin gitu kan ya. Sidina Ali memang orang miskin gitu. Mau masak sekarang masih numbuk sekarang, bikin sekarang untuk jadi tepung baru itu digiling sekarang, nanti dimasak sekarang. Bayangkan Siti Fatimah seperti itu. Jadi memang wajar dapat satu membantu saja, budak saja, nggak dikasih. Akhirnya melobi kepada Siti Aisyah. Datang kepada Siti Aisyah, tolong mintakan kepada ayah, kepada Rasulullah. Tadi saya cuma ini. Akhirnya ketika Siti Aisyah menyampaikan kepada Rasulullah, sama jawabannya. Nggak bisa, ini untuk ahlus sufa, kasihan mereka itu. Yang ditunggu-tunggu ya harta ghanimah gini. Kalau enggak itu nanti kelaparan. Dan sebentar lagi kita akan perang lagi ke Khaybar gitu kan. Perang Khaybar itu loh, yang sama orang Yahudi itu. Persiapan gitu kan butuh dana banyak. Tuh. Nggak bisa juga. Akhirnya sudah pasrah. Nggak ngambek. Itu ya. Nggak ngambek. Nggak dikasih ya, nggak ngambek. Menerima. Akhirnya ketika malam itu Rasulullah datang ke rumahnya Sidina Ali, ke rumahnya Siti Fatih. Malam itu sudah kelihatan itu tidur. Karena kecapean kan gitu. Kerja terus. Kerja, ibadah. Masih itu merawat putra-putranya Sidina Hasan Hussein juga itu. Ketika sampai di rumahnya itu tidur semua sudah. Rasulullah melihat ini Sayyidina Ali tidur, akhirnya itu disentuh ya wajahnya itu atau badannya itu disentuh dengan kakinya beliau sehingga beliau bangun. Sayyidina Ali bangun dan tergopoh-gopoh dia bangun Rasulullah. Dia berniat untuk membangunkan Siti Fatimah. Sudah jangan dia kecapean. Dia itu tidur, biarkan saja. Begini Ali, masalah tadi yang minta pembantu itu memang ada alokasinya sendiri. Itu masih memang dibutuhkan. Memang banyak kita dapat harta ghanimah, cuman ini untuk begini. Jadi nggak bisa saya berikan kamu pembantu. Tapi akan saya berikan ini yang lebih baik dari ini. Maukah engkau saya berikan yang lebih baik daripada bukan hanya pembantu, daripada dunia dan seisinya. Akan saya berikan seperti itu. Akhirnya ya baik Rasulullah. Apa pemberian tersebut? Akhirnya oleh Rasulullah ini diberikan amalan ini, semacam ini ya. Kamu itu cukup baca ini ya. Sebelum tidur baca ini subhanallah itu ya. Subhanallah 33. Yang biasa kita itu setelah sholat itu loh. Apa itu? Tasbih 30. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kemudian tahmid nih wa bihamdihi. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. 30. Dan Allahu Akbar itu digenapkan menjadi 34. Itu apabila kamu amalkan sebelum tidur, kamu akan mendapatkan kebaikan melebihi dunia dan isi. Nah, ini keutamaan orang berzikir. Makanya kan di sini dikatakan dua kalimat ini yang sangat enteng. Itu kan enteng itu kan. Cuman tidur aja baca subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gampang kan? Enggak sampai 5 menit kan selesai. Amalkan itu. Dan ini menjadi amalan juga setelah sholat kan biasa baca itu. Itu riwayat ini juga itu menjadi amalan kepada anjuran kepada umatnya. Barang siapa membaca itu sebelum tidur, insya Allah akan mendapatkan yang lebih baik daripada dunia dan isinya. Ya karena memang Sayyidina Ali dan Siti Fatimah itu yaitu orang yang zuhud begitu ya. Itu sudah diamalkan. Sekelas Sayyidina Ali, sekelas itu Siti Fatimah itu diberikan amalan zikir oleh Rasulullah. Loh kita umatnya mau nggak berzikir bagaimana itu ya?
Itu. Jadi dua kalimat ini, subhanallah bihamdi, subhanallah, wajar ini kelak itu menjadi berat timbangannya ketika di mizan nanti. Dan ini sangat dicintai oleh Allah Ta'ala. Subhanallah bihamdihi, subhanallah azim. Seperti itu kan? Orang berzikir seperti itu. Ya itu. Makanya perbanyak zikir. Cuman ya kalau kamu di sini belajar ya belajar lah ya. Ya diatur waktunya begitu. Yang penting jangan sampai jangan sampai itu ya mengatur waktu lah. Jangan sampai gara-gara berzikir kamu nggak belajar sehingga nilainya 0 gitu, keliru. Berzikir itu kan ya kapan saja. Apalagi ini Al-Quran ya, Al-Quran. Itu yang utama Al-Quran. Kalau ditanyakan itu yang paling bagus itu berzikir apa Al-Quran. Al-Quran ini berapa? Satu huruf itu kelipatannya berapa? Berapa? 10 ini, ya itu dalam satu keterangan, 10 ini itu bagi pembaca Al-Quran, dia nggak megang mushaf, nggak megang Al-Quran, dan tidak punya itu 10. Jadi kalau kamu misalnya sekarang nggak punya wudu, nggak pegang Quran, ya nggak boleh kan? Kalau nggak punya wudu, nggak boleh pegang Quran. Kamu bisa Bismillahirrahmanirrahim, ebaknya itu 10. Wa illa, bila membaca Al-Quran dalam sholat, dan berdiri, sholat berdiri yang biasa itu ya, orang mampu berdiri, ini satu huruf Al-Quran di dalam sholat itu kebaikannya itu, hasanatnya itu adalah 100 kali yang berdiri. Tapi jangan sombong kamu, kalau itu berapa ya, saya sholat ini sudah nggak kehitung ini. Bismillahnya aja, kalau itu nanti saya sholat duhur ini bismillahnya rakaat pertama 10 kali. Bid'ah namanya itu ya. Jangan enggak. Kalau dalam sholat itu, makanya kan kenapa ulama-ulama dulu sholat sunnahnya itu memperbanyak baca Al-Qur'an meskipun tidak banyak rakaat? Karena ini. Ya. Konon itu dalam satu riwayat tuh ya, Sayyidina Utsman itu kalau sholat itu hatam baca Al-Qur'an. Kok bisa? Itu barokah. Waktunya ya nggak terbayang. Seperti itu kan, saya pernah cerita itu. Syekh Ali Al-Habsyi, ya, Ali Al-Habsyi yang Habsyian tuh, yang pengarang salat Habsyi itu. Ketika dia tawaf di Ka'bah itu, setelah selesai tawaf, dia bertemu dengan gurunya. Cuman dia nggak tahu bahasanya itu gurunya. Syekh Al-Habib Abu Bakar As-Segaf. Mengajak berdoa, ayo kita berdoa. Ya, ayo kita berzikir kepada Allah Ta'ala. Dalam waktu bersamaan, waktunya sama, ya. Ini Habib Abu Bakar As-Segaf ini gurunya mampu menghatamkan Al-Qur'an. Sementara Habib Ali Al-Habsyi ini hanya baca Fatihah. Padahal waktunya sama, misalnya 1 menit ya. 1 menit 2 orang. Satunya ini hanya mampu baca Fatihah, satunya bisa menghatamkan Al-Qur'an. Loh, caranya bagaimana? Bukan begitu. Ya, seperti orang yang ngaji di itu keliru itu. Kalau tajwidnya itu keliru, enggak dapat pahala itu ya. Sudah enggak, ujrohnya enggak sah itu, pahalanya enggak nyampe. Dosa itu ya. Bukan. Ini memang seperti itu ya. Coba ini, kamu pikir. Kamu tidur 5 menit. Tidur 5 menit. Tapi kamu itu mimpi jalan-jalan ke Eropa, jalan-jalan ke atas gunung Tesiman, Kota Koceng, mari gitu, jalan ke Cina. Padahal itu setelah dibangunin kamu ternyata 5 menit. Apa mungkin jalan ke situ? Gak mungkin. Lah ini namanya waktu barokah begitu. Jadi dalam waktu yang singkat itu dia gurunya mampu membaca, menghatamkan Al-Qur'an. Sementara Habib Ali Al-Habsyi ini hanya bisa Fatihah. Bukan karena cepat, bukan. Karena memang ini makom. Sampai saja di situ Ali Al-Habsyi nggak sadar ini bahwasanya ini gurunya. Ya, nggak tahu itu. Dikira orang lain. Ketika pulang ke Yaman, dia sampaikan karena di akhir pertemuan itu dia mengatakan, wahai Ali Al-Habsyi, nanti kalau
sampai di rumahnya kamu ke kampung halamannya, sampaikan salam saya untuk gurumu ya. Oh iya, nggak tahu. Ketika sampai di rumahnya, di kampungnya, dia mau menyampaikan salam itu, gurunya ini ngomong, kamu waktu di Mekah ketemu sama orang gini, baca gini, kamu baca Fatihah itu bisa hatam mengeluhan. Lu kok tahu? Ya iya wong saya itu. Wah, gitu. Terkejut. Artinya apa kita? Seorang murid aja ini kepada gurunya nggak bisa kenal. Sekelas ahli Habsyi begitu. Apalagi kita. Makanya kamu itu mungkin mengenal gurunya hanya, oh ini hanya guru saya itu yang pakai sorban, yang begini wajahnya begini. Tahu secara dohir saja. Itu. Ali Habsyi yang sekelas gitu, yang nulis Tulawat Habsyi itu gurunya ketika bukan malih rupa sih itu, bukan, karena dari makomnya belum nyampe gitu loh. Jadi gak kenal. Ketika mau menyampaikan, kamu ketemu orang-orang ini baca Quran ini iya. Itu saya itu nggak kenal, kaget kan. Sayyidina Utsman itu dalam sholat itu hatam Al-Quran. Tapi sholatnya biasa, bukan ya begini. Bentuknya kafiyahnya gimana? Ya waktu yang Allah mengatur itu namanya waktunya barokah. Al-Quran ini berzikir itu yang dimaksud 10 kebaikan itu kalau kita baca tanpa pegang mushaf, tanpa punya Kalau dalam sholat dan sholatnya kita berdiri itu 100 itu. Dalam satu keterangan ini, dalam kitabnya itu, dalam majelis-majelisnya itu. Coba baca Majalisul Al-Haddad itu di kitab itu dijelaskan di situ bahasanya orang yang baca Quran dalam sholatnya 1 huruf itu kebaikannya itu ada hasanatnya itu ya, hasanah itu kan. Itu 100. Kalau dia sholat duduk, misalnya sholat sunnah ini kan duduk meskipun bisa berdiri. Dalam sholat sunnah ini itu orang sholat duduk ya, duduk. Kalau sholat wajib itu baru kalau nggak mampu berdiri dia boleh Kalau sholat sunnah meskipun itu mampu dia duduk nggak apa-apa, tetap sholat duduk ini pahalanya 1 baca Quran dalam sholat duduk itu ya, itu 50 kebaikan. 50 hasanah. Sedangkan dia di luar sholat, khoriyah sholat ya, pakai wudu itu 25. Yang 10 itu yang paling minimalis itu. Itu yang enggak wudu, kan enggak apa-apa ya. Orang nggak punya wudu apa dosa bersalah baca Quran kan nggak apa sah kan, tetap dapat pahala. Yang penting dia bukan haid, bukan junub gitu ya. Orang haid saja itu sering dibahas gitu kan ya, boleh kalau darurat gitu kan. Itu yang dimaksud 10 itu yang begitu, itu keterangan dalam Majalisul Haddad itu ya. Sekarangnya Abdullah Al-Haddad itu ya, Abdullah Haddad. Itu keutamaan daripada berzikir ya. Jadi jangan dilewatkan ya. Qala kulut tamro ala rik. Kulu mangano sira kabeh atamro ing kurma ala rik ing atase waktu luwih. Bainahu mongko satuhune tamer iku yaktulu matene ompo tamer adudah ing cacing. Makanlah kurma itu ya pada waktu lapar gitu ya. Sesungguhnya itu kurma itu bisa membunuh cacing. Makanya yang cacingan itu makan kurma itu ya, biar cacingnya mati. Ya. Mon pakun odik cacingnya yang minum baru malah mati cacing itu. Cacing gitu ya. Ini salah satu tibun nabawi ya. Pengobatan cara ala Nabi itu itu kurma ajwah misalnya itu ya. Itu kan ada hadis itu, barang siapa pagi-pagi makan kurma ajwah maka itu akan terhindar dari sihir. Ya memang itu betul seperti itu. Cuman ya bagaimana ya, disesuaikan dengan zamannya. Memang kurma ya keyakinan lah. Pengobatan itu kita itu kembalikan kepada qada dan qadarnya Allah Ta'ala. Karena kita diperintahkan untuk melakukan sebab. Ya. Fas'a bil asbab. Ketika kita menghendaki sesuatu,
maka kita itu diperintahkan untuk mencari sebabnya untuk menginginkan sesuatu itu. Semua orang pasti ini yang diinginkan itu apa? Sehat, bukan sah. Ada yang pengen sakit? Gak ada. Orang itu pasti ingin tenang-tenang, tidak mau capek-capek. Ya kan? Ada itu saya, kalau bisa nggak usah kerja, langsung makan, ada yang melayani. Semua pengen begitu. Orang itu pengennya dapat nikmat, tapi bukan musibah. Ada yang pengen dapat musibah? Gak ada kan? Tapi wataknya manusia seperti itu. Ingin kenikmatan, dijauhkan dari bala musibah. Ingin sehat, tidak ingin sah. Ingin kenyang, tidak ingin lah. Kalau lapar, pengen makan yang enak. Gak mau yang gak enak. Semua begitu. Tapi di situ kan ada kodar-kodar. Lah untuk mendapatkan itu fas'a bil asbab. Maka usaha dengan sabab. Orang sakit itu diperintahkan untuk apa? Berobat. Likulidain dawa. Tapi bukan berarti kita itu niat melawan takdir. Tapi melakukan sunnatullah, mengamalkan hadis. Sehingga efeknya ketika kita berobat, ini ya, ketika berobat, misalnya kita sakit perut atau sakit kepala, kita minum, kan diperintahkan itu ya. Ya, kalau likulidain dawa, setiap penyakit ada obatnya. Ini sabab namanya, sabab itu ya. Ikhtiar usaha. Ya memang sudah ada takdirnya, tapi harus usaha kan itu. Ya, minum bodrek ini ya itu. Satu tablet itu, insya Allah nanti sembuh. Itu kan begitu, itu usaha namanya. Seperti itu. Misalnya minum bodrek tetap tidak sembuh. Jangan ditambah banyak bodreknya. Oh ini satu nggak cukup saya, 10 aja. Ya sembuh cuman nggak bangun-bangun. Nyusul tejuri kamu nanti. Ya bukan begitu maksudnya. Ini apa namanya? Kita sudah sakit ke dokter nggak sembuh. Sudah pakai pengobatan herbal nggak sembuh. Lah itu di situ mestinya iman kita bertambah, bahwasanya kita sudah berusaha, inilah takdirnya Allah Ta'ala. Bukan ngedumel ini, apa ini dokternya goblok ini. Ini bodrek palsu, coba minum lagi, ini yang asli, ya tompas ya. Ya nanti grup WA sama tejuri dia itu. Ya, seperti itu. Itu namanya apa? Usaha dari kita ya. Kullu syarabin asqara fa huwa haramun wallahu ta'ala bisawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arzuqna ilman nabiyyin. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.